Pemirsa, Presiden Jokowi belakangan disebut sibuk melakukan orkestrasi. Barisan parpol pendukung dirapatkan untuk melapangkan jalan bagi sosok penerus yang telah disiapkan. Suksesi kepemimpinan di negeri ini semestinya mengikuti kaidah demokrasi. Beri peluang yang sama. Itulah pesan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun nampaknya ada upaya menyaring sosok yang akan tampil di bursa. Kesempatan rakyat itu memilih sesuai dengan keinginan rakyat. Kita itu adalah demokrasi. Terkecuali kalau mau kembali ke otoriter, ya silakan. Dari JSIS 5248. 5 tahun mendampingi Jokowi memimpin Indonesia tak menghalangi Yusuf Kala untuk jernih menganalisa. Dan hasil analisa seorang JK, Presiden Jokowi harus menahan diri di penghujung masa jabatannya. Saya ambil contoh bagaimana Ibu Mega pada 2024, walaupun kita bersaing, tapi tidak mempergunakan sistem pemerintahan untuk kemenangan beliau. Itu sangat bagus sekali. Begitu juga waktu Pak SBY akhir masa jabatan kedua juga sangat netral. Tidak sama sekali mendukung, walaupun di tahun 2009 banyak keluhan-keluhan juga SBY. Tapi pada 2014 waktu saya dengan Pak Jokowi mencalonkan diri, Pak SBY sebagai presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya itu tidak mencampuri urusan keberpihakan dalam politik. Itu sangat dihargai orang. Pengamat politik Ray Rangkuti juga menilai Jokowi terlalu over dalam berpolitik. Jadi ini dua over. Sebetulnya jauh dari ini juga kita sudah sering kali mengkritik bahwa presiden itu bukan berarti tidak boleh menyiapkan kadernya, memastikan apa yang telah dicapainya itu tetap bisa dilaksanakan dan seterusnya gitu. Tapi ada masanya, ada caranya, ada aturannya. Vox Populi Vox Dei adalah esensi demokrasi. Suara rakyat menentukan siapa yang memimpin pemerintahan serta arah kebijakan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Lalu bagaimana bila ada yang berupaya menyaring sosok yang akan tampil di bursa? Tidakkah itu berarti merusak esensi demokrasi? Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Masyarakat terus mengkritisi lobi-lobi politik yang digalang Presiden Jokowi. Apalagi manuver politik Jokowi ditengarai merupakan taktik untuk menyiapkan pengganti. Padahal proses suksesi semestinya mengikuti kaidah demokrasi. Dia berbulan-bulan lamanya mempersiapkan seorang bukan pengganti tapi penerus. Dan patut di editorial ini dikatakan seakan-akan ini bukan republik tapi sebuah kerajaan. Sehingga perlu dicarikan seorang putra mahkota. Sebagai seorang politisi, tidak ada yang salah dari manuver politik Presiden Jokowi. Namun sebagai kepala pemerintahan, Jokowi diharapkan berdiri di atas semua kelompok dan golongan. Kalau Presiden ingat bahwa setiap gerak-geriknya akan dijadikan tauladan, semestinya ya beliau harus menempatkan diri dalam posisi yang di pusat, kira-kira begitu. Polemik juga membayangi pertemuan politik di istana pada awal bulan ini. Alasan serta bantahan disiapkan agar pertemuan tak dinilai menyalahgunakan kekuasaan. Itu sebenarnya kan kalau beritanya politik apa yang dibicarakan tidak ada, silaturahim makan, sudah gitu hanya bilang begini, mau nitip. Jadi nggak ada bahasan soal politik nih 2024, Pak. Capres-cawapres, Pak. Nggak ada. Soal capres-cawapres, Pak. Secara praktis tidak ya, tapi titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Intinya itu, demi bangsa dan negara. Namun saat para ketua umum parpol sibuk membantah, pernyataan tuan rumah justru membuat mentah. Presiden Jokowi mengakui pertemuan di istana membicarakan strategi koalisi. Gabungan partai yang kemarin
berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Walau mengakui ada diskusi soal strategi koalisi, Presiden Jokowi tetap membantah melakukan orkestrasi, apalagi intervensi. Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Pengamat politik menilai perkataan Presiden Jokowi tidak konsisten dengan sepak terjangnya. Di satu sisi, Jokowi membantah ikut campur soal pencapresan, namun berbagai manuver politik menunjukkan Jokowi ikut berperan. Sebenarnya ini mengindikasikan sebuah inkonsistensi sikap dari Presiden itu sendiri. Karena di satu sisi memberikan ruang yang lebih terbuka kepada partai politik untuk menunjukkan independensi dan kedaulatannya. Tetapi di saat yang lain kemudian ada upaya pembatasan bagaimana kemudian partai-partai politik di orkestrasi atau bahkan quote by quote dihalangi dalam konteks menyampaikan aspirasi politiknya. Menjelang akhir masa jabatan, masih banyak tugas Presiden Jokowi yang harus dituntaskan. Janji pemerataan telah dilakukan, namun masih banyak daerah yang masih belum tersentuh pembangunan. Daripada sibuk mengurusi pencapresan, Presiden Jokowi diminta fokus menuntaskan berbagai pekerjaan.